mata kuliah perilaku konsumen. Di sini kami akan membahas materi tentang pembelajaran konsumen. Perkenalkan, nama saya Rasinta Nur Wahyuni, NIM 1861068. Dan saya Siti Nur Fadilah, NIM 1861044. Saya Chandra Sugiharta, NIM 1861230. Simak video kami ya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah proses pembelajaran konsumen, yaitu pembelajaran konsumen adalah suatu proses. Jadi pembelajaran ini secara terus-menerus berlangsung dan terus berubah sebagai akibat dari pengetahuan yang diperoleh atau dari pengalaman yang sebenarnya. Menurut Laptop 1982, mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang relatif bersifat tetap yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman. Definisi ini membedakan antara pembelajaran dan refleks yang merupakan perilaku tidak disengaja yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus. Hal ini yang harus diperhatikan dari definisi tersebut adalah, yaitu yang pertama, pembelajaran konsumen adalah suatu proses. Jadi pembelajaran ini secara terus-menerus berlangsung dan terus berubah sebagai akibat dari pengetahuan yang diperoleh atau dari pengalaman yang sebenarnya. Dan yang kedua adalah pengetahuan baru dan pengalaman pribadi berfungsi sebagai timbal balik bagi individu dan memberikan patokan pada perilakunya di masa yang akan datang dalam situasi yang serupa. Saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen pembelajaran konsumen. Menurut Sangaji dan Sophia tahun 2013 menyebutkan ada 4 elemen dasar dari proses belajar. Yang pertama adalah motivasi, yaitu dorongan dalam diri konsumen yang muncul karena adanya kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Yang kedua adalah isyarat, berupa stimulus yang mengarahkan motivasi dan mempengaruhi cara konsumen bereaksi secara spesifik, harga, kemasan, iklan, pelayanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, respon, yaitu bagaimana individu bereaksi terhadap isyarat. Saat pelayanan yang diberikan toko kurang memuaskan, maka konsumen akan memberikan testimoni dan review yang kurang baik di kolom komentar. Yang keempat adalah pendorong, yakni sesuatu yang meningkatkan kecenderungan konsumen berperilaku di masa mendatang karena adanya isyarat. Saya akan menjelaskan tentang proses belajar konsumen. Jenis-jenis proses belajar dibedakan menjadi 2 kategori. 1. Proses belajar perilaku. Proses belajar perilaku adalah proses belajar yang terjadi ketika konsumen bereaksi terhadap lingkungannya atau stimulus luar. Jadi, proses pembelajaran perilaku ini tidak memperhatikan proses dalam pikiran manusia, tetapi pada aspek-aspek perilaku yang bisa diamati. 2. Proses belajar kognitif. Proses belajar kognitif adalah proses yang diartikan oleh adanya perubahan pengetahuan yang menekankan kepada proses mental konsumen untuk mempelajari informasi ataupun di dalam proses belajar kognitif ini diyakini terjadi dikarenakan adanya 4 unsur, yaitu motivasi, isyarat, respon, dan dorongan. Selanjutnya adalah teori pemrosesan informasi, yaitu teori belajar kognitif yang menggambarkan pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan pengetahuan dalam pikiran. Informasi terus-menerus memasuki pikiran kita melalui atau merasakan. Sebagian besar informasi ini segera dibuang dan kita mungkin tidak pernah menyadarinya. Menurut buku pedoman Customer Behavior oleh Ray Technology University yang berkiblat pada Kotler, Schiffman, dan Knuth, teori belajar kognitif memiliki landasan, yaitu aktivitas mental yang kompleks terhadap suatu informasi, di mana teori ini melihat ragam jenis karakteristik konsumen dalam mengatasi masalah. Terdapat 2 konsep dalam teori ini. Yang pertama adalah information processing. Konsep ini berkaitan dengan kemampuan kognitif konsumen dan kompleksitas pemrosesan informasi. Yang kedua adalah involvement theory, di mana memiliki premis dasar, yakni split brain theory, yang terdiri aktivitas kognitif otak kiri dan kanan. Selanjutnya, keterlibatan konsumen dan pembelajaran pasif, yaitu yang pertama adalah keterlibatan konsumen. Van Trick dan kawan-kawan, seperti yang dikutip oleh Shayana
dan Darmesta tahun 2002 menjelaskan bahwa keterlibatan berkaitan dengan pilihan produk dan perilaku memiliki yang dilakukan konsumen. Pembelian produk dengan keterlibatan rendah menyebabkan mudah terjadinya perilaku mencari variasi dibandingkan dengan pembelian produk dengan keterlibatan tinggi. Dan yang kedua adalah pembelajaran pasif, yaitu passive learning. Menyatakan bahwa informasi yang mendatangi konsumen, bukan konsumen yang mencari-cari informasi. Beberapa implikasi dari teori pembelajaran pasif dapat diidentifikasikan, yaitu yang pertama, bagaimana penerapannya pada media sebagai sarana memasang iklan berdasarkan teori pembelajaran pasif. Produk-produk yang bisa dibeli dengan tingkat keterlibatan rendah sebaiknya memasang iklan pada media televisi dan radio. Dan yang kedua adalah teori Krugman juga mempunyai implikasi pada sifat iklan yang harus ditampilkan. Sebaiknya iklan menampilkan sisi lain yang tidak bersifat bersifat informasional, tetapi bisa berupa simbol atau menimbulkan kesan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Sekian presentasi dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.